Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar PWO. Saya sudah menemukan sebuah buku yang cocok untuk materi kali ini. Ini dari Institut Telkom ya bukunya. Tapi melihat materinya cocok, maka saya gunakan buku ini. Nanti saya akan bagikan di Teams. Oke, langsung saja ke materi. Mengingat materinya cukup banyak, saya akan rangkum saja. Sisanya kalian bisa baca sendiri ya. Jadi kita mulai dari variabel. Oke, di sini karena saya merekam di lab, jadi mungkin nanti kalian akan dengar suara-suara tentang murid di samping. Ini lab komputer sedang dipakai. Kemudian di sekitar saya ada beberapa bapak ibu guru. Jadi kalian bisa keraskan suaranya biar suara saya terdengar jelas ya. Kali ini saya akan jelaskan lewat NetBeans langsung dan beberapa gambarnya lewat Paint misalkan ini. Oke, variabel. Jadi penting bagi kalian untuk membaca buku ini langsung, tapi juga mendengarkan video ini karena saya akan mencontohkan prakteknya langsung di NetBeans dan mungkin beberapa ilustrasi lewat Paint ini. Oke, kita mulai. Jadi variabel ya. Variabel ini intinya adalah untuk menampung sebuah nilai atau data. Menyimpan nilai atau tipe data. Setiap data itu memiliki tipe data. Misalkan untuk integer dia cuma menampung bilangan bulat, kemudian float itu pecahan, char itu karakter tunggal, dan boolean untuk true false. Sebenarnya masih ada lagi yaitu string sama double. Contohkan saja di sini saya sudah buat beberapa ilustrasinya. Nah, seperti ini. Untuk integer ini pengisiannya cukup seperti ini, sama dengan 28 misalkan. Kalau string menggunakan tanda petik, jangan sampai lupa petik 2. Double ini karena pecahan, saya buat komentar ini garis 2 kemudian pecahan. Jadi menggunakan titik ya sebagai komanya. Memang 9,1 maka tulisannya 9.1. Untuk float sama dengan pecahan, cuma menggunakan huruf-huruf seperti ini ya. Ini bahasa pecahan dalam matematika. Tapi nanti kita tidak akan pakai ini. Kemudian char itu huruf tapi cuma satu ya. Jadi misalkan kalian isi dengan CA ini akan terjadi error di sini. Beda dengan string akan kalian sering pakai ya. Diisi dengan beberapa huruf. Kemudian untuk boolean ini diisi dengan true atau false. Jadi iya atau tidak, cuma dua ini. Ya, pembelajaran kali ini akan sedikit berisik ya, karena di samping itu ada mesin, mobil, dan banyak orang yang ngomong. Gak apa-apa, yang penting pembelajaran tetap berlangsung ya. Oke, variabel artinya adalah ini kontainer yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai pada program dengan tipe tertentu. Jadi variabel itu seperti ini. Ini yang hitam ya. Sedangkan yang samping kiri itu tipe data namanya. Ini tipe data, ini variabel. Untuk pembuatan variabel itu harus huruf abjad, karakter mata uang, dan underscore. Selain itu ada identifier. Identifier itu kumpulan karakter yang digunakan. Seperti ini bisa dipakai. Ini sama aja ya. Oke, sama aja. Oke, kita lanjut ke bukunya langsung. Jadi identifier ini terdiri huruf, angka boleh, underscore boleh. Jadi misalkan kamu mau buat spasi itu tidak boleh ya, karena identifier tidak boleh mengandung at, spasi, atau diawali dengan angka. Misalkan kita buat saja ya. Saya buat string A spasi B. Ini akan terjadi error ya. Biasanya kita gunakan underscore seperti ini untuk memisahkan dua kalimat ya.
misalkan nama depan. Ingat, tidak boleh pakai spasi. Penulisan kelas kemudian penulisan variabel tidak menggunakan spasi. Oke, deklarasi variabelnya udah saya jelaskan tadi, ya, tipe data, kemudian nama variabelnya. Lanjut saja ke bawah. Oke, operator. Operator adalah simbol khusus untuk operasi khusus 1, 2, 3 operan. Ada plus, minus, kali, bagi, modulus. Nah, modulus ini misalkan 5 bagi 2 itu sisa 1 berarti ya. Jadi jawabannya 1. Sisa bagi 5 bagi 2 kan nggak bisa ya. 2, berapa itu ya. Sisanya itu 1. Gini. Increment ini menaikkan nilai dengan 1, misalkan 2 di increment jadi 3. Nah, gitu. Seterusnya, decrement ini menurunkan 5 di minus jadi 4. Di decrement lagi jadi 3 dan seterusnya. Oke, lanjut ke relasional. Jadi sama dengan, ingat ini sama dengan itu sama dengan 2. Ini tidak sama dengan dan pentung, lebih besar, lebih kecil, dan sebagainya. Ada kondisional. Di sini kita akan pakai nanti kondisional ini ya, dan maksudnya dan logo dan ini contohnya kalian masuk ke itu ya, email atau Facebook, pastikan menggunakan username dan password. Verifikasi username dan password itu dengan dan ini. Nanti kita coba buat menggunakan dan ini. Kemudian atau ini dengan ini. Nanti ekspor ini dengan ini. Dan not. Oke, dan bentuk ini tidak usah. Segment dan oke, kondisional. Nah, di sini kita mulai praktek saja. Nanti saya tunjukkan di NetBeans. Jadi if ini untuk memilih, jadi ada jika, ada kondisional, ada statement. Misalkan seperti ini. Saya tunjukkan yang paling mudah ya. Misalkan integer sebuah nilai ulangan. Seorang siswa punya nilai ulangan 80. Kalau nilai ulangannya lebih dari 875, maka kita buat dulu ya kondisional. Jika ini komentar jadi tidak usah ditulis, nggak apa-apa. Jika misalkan ulangan lebih dari 75 sorry, maka lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Nah, kita coba saja. If nilai ulangan lebih dari 75, berarti nulisnya seperti ini, lebih dari 75. Gitu ya. Jadi ada operator, kita pakai operator di sini. Oke, satu lagi kita buat kondisi string. Jika lebih dari 75 kondisinya, maka dia akan pakai petik 2 ya, sering pakai petik 2, lulus. Nah, seperti ini. Kalau tidak, maka tidak lulus. Selanjutnya gunakan else. Ingat, pakainya kurung awal seperti ini. Untuk if sendiri itu pakai kurung biasa seperti ini ya, yang kuning ini 2. Untuk hasilnya itu menggunakan kurung kawal dan else juga. Kondisinya tidak lulus. Nah, seperti ini. Untuk kesalahan yang sering dipakai oleh siswa yaitu yang pertama, jangan lupa ini kurungnya beda dengan kurung yang sini, kurung biasa, kurung kurawal ya. Kemudian untuk if ini kan belum selesai operasinya, jangan titik koma, ini yang salah, ini yang sering salah ya, maaf. Ini langsung ke statementnya di sini gitu. Oke, lanjut ke fungsi selanjutnya. Ini ada if tanpa else
ya mudah saja ya, tinggal if terus kurung buka kurung tutup kurung awal. Kemudian untuk else ya tinggal tambah else. Ini ada jika yang lain, else if, misalkan if jika umur, misalkan ya kita pakai umurnya 70 tahun ke atas di kondisi artinya tua, kemudian 60 ke atas ini ditulis agak tua gitu misalkan. Else if ini menggunakan statement yang banyak gitu. Kemudian yang terakhir kita gunakan else. Saya coba contohnya ya, if kita buat dulu integer umur misalkan. Ini mau berapa? 17. Untuk membuat else if seperti ini, kita buat dulu rangkaiannya biar nanti kalian nggak bingung. Else if untuk kategori umurnya kita buat string kategori saja. Umur misalkan umur di atas 40 tahun, maka kategorinya menjadi tua ya. Satu selesai. Jika else if umurnya lebih dari 25 tahun, taruhlah ini mungkin apa ya, dewasa ya. Di sini tidak pakai titik koma ya. As if kemudian if itu tidak pakai titik koma karena ini masih kelanjutan. Jika ini maka ini gini. Oke. Umur di atas 12 tahun. Oke, umur di atas 13 tahun remaja, kemudian sisanya 1 sampai 12 tahun, langsung saja else ya. Pokoknya kalau sisanya itu pakai else langsung, nggak usah pakai seperti ini. Kategori kecil ya, itu contoh dari else if. Oke, lanjut ke switch. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke switch. Ini sama pilihan ya, sama dengan if. Bedanya ini menggunakan sebuah nilai ya. Cuma sebuah nilai, satu karakter, bisa tipenya byte, short, int, atau char ya. Jadi misalkan masukannya adalah A, I, U, dan misalkan 1, 2, 3, 4 ya. Beda dengan tadi if kalian bisa masukkan umur kamu ini ya. Kemudian nanti umurnya 1, 7, 17 ya, kan dua karakter seperti ini. Kalau switch sendiri ini cuma pakai satu. Saya buat ilustrasinya saja di sini. Saya bedakan if dan switch.
Kita gunakan if ini untuk di registrasi ya, atau login misalkan kamu pasang email atau Facebook atau IG, pasti masukkan username baik berupa nomor atau email ataupun password. Jika benar maka kamu login, jika salah maka gagal login. Jadi karakter yang dimasukkan adalah banyak ya, misalkan user 1 2 3 4. Beda dengan switch, maaf. Dari sini yang bisa kamu gunakan hanya satu karakter. Masukkan pilihanmu, nanti cuma bisa dipakai 1 atau 2 atau A, B gini ya. Jadi karakter yang banyak kalian gunakan if, ini lebih mudah dibandingkan switch. Pilihlah calon bupati yang kamu inginkan. Nanti ada calon 1, calon A, calon B, dan seterusnya. Nanti masukkan pilihanmu, maka nanti kamu memilih calon A ya. Cuma bisa satu karakter. Kalau if kan pilihlah calon bupati, kamu bisa tulis calon A gitu. Jadi dengan lebih banyak karakter, kita akan sering gunakan if daripada switch ini ya. Contohnya kalian bisa lihat di sini. Oke, ini mungkin terlihat ribet ya, tapi fokus sama yang saya jelaskan saja. Misalkan ini ya, ini pertanyaannya muncul di sini. Masukkan pilihan ini. Untuk switch, nanti pilihannya cuma 1, maka tulis jadilah SITE, S1TE maaf. Yang 2 ini S1 SK, pilih 3 D3 TT. Teknik apa ya ini? Jadi begitu ya. Cuma pilihannya cuma 1 1 2 3 4. Switch. Misalkan masukkan pilihan jurusan yang ingin kamu masuki, kamu cuma bisa nulis 1 2 3 4 5. Sedangkan kalau di if, kalian bisa gunakan pilihan 1 2 3 4, juga bisa gunakan yang sulit tadi ya. Masukkan umurmu, itu lebih panjang. Nah itu. Ini ya. Ya, ini kita coba langsung contoh untuk if ya. Saya hapus semuanya biar langsung kita fokus ke if. Kali ini kita kosongkan saja umurnya, kita proses masuk saja. Misalkan untuk inputan, jangan lupa kita gunakan Java Util Scanner. Ini adalah operasi inputan. Jadi seperti ini. Kita buat dulu importnya di atas setelah package. Import Java Scanner. Ya. Ini. Jadi ketika ada pilihan seperti ini, kita akan input secara langsung. Saya pisahkan biar kalian lihat dulu. Untuk input kita gunakan scanner, maka kita buat dulu objeknya. Scanner system. Jadi
berapa umurmu, nanti kita akan masukkan ke variabel masuk ini ya, variabel dari scanner. Kemudian kita kembalikan ke umur. Jadi variabel umur ini akan dapat masukan dari si variabel masuk dari scanner ini, karena ketika kamu mengetikkan maka itu akan masuk dulu ke scannernya, kemudian dikembalikan ke umur ya. Masuk, next, in, ya. Selanjutnya ini akan masuk ke kunci operasi if. Jadi ketika umurnya lebih dari 40 akan tua, umurnya lebih dari 25 akan muncul dewasa dan sebagainya. Tapi ingat, ini baru masuk ke kategori ya, bukan menampilkan ke layar. Untuk menampilkannya kita gunakan yang tadi, sistem out print line. Kategori. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau tua ya keluar tua, kalau dewasa ya keluar dewasa. Kita buat setelah if aja. Jadi proses ini selesai, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Oke, kita coba. Ini ya, run project. Kalian bisa klik F6 atau klik ini sama saja. Masukkan umurmu. Ya. Misalkan saya buat umur 18 tahun. Enter. Nah, akan muncul di sini remaja. Seperti ini ya. Oke, saya jelaskan rangkumannya. Jadi kalian akan butuh Java Util Scanner ini wajib, karena kalian akan pakai scanner untuk menginputkan seperti ini ya. Masukkan umurmu. Kemudian saya buat variabel umur, kemudian saya buat perintah, bukan perintah ya, ini seperti tampilan ya, masukkan umurmu seperti ini. Kemudian ini contoh dari inputannya, nanti akan masuk di umur, masuk, kemudian ke umur yang kamu tulis ini ya, 18. Kemudian nanti diproses oleh if. Untuk penulisannya jangan lupa ini ada kurung biasa, ini kurung awal, ini juga sama, kurung awal, kurung biasa. Itu adalah contoh dari if. Oke, selanjutnya kita gunakan operasi dari switch. Jadi kita akan menggunakan beberapa codingan yang ada di sini, cuma mengganti dikit ya. Untuk switch sendiri tidak bisa memasukkan umur ya. Jadi karena umur itu saya buat komentar ya. Umur itu 1 sampai misalkan 100 seperti ini, menggunakan 1 atau lebih ya karakter. Jadi kita ganti dengan yang lain pilihan ya. Jadi untuk switch tidak bisa menggunakan banyak karakter, cuma 1, 2, 3 gitu toh. Kita lihat saja caranya. Misalkan sistem out print line, saya ganti pertanyaan, masukkan kategori umurmu. Saya buat slash n itu maksudnya spasi, enter. Saya buat beberapa kategorinya. 1 itu kategori 2 slash n, jangan lupa. Kemudian 2 itu dewasa, n 3 ini untuk remaja, 4 untuk anak. Oke, untuk fungsi if nya kita hapus semua saja. Masukkan kategori umurmu, ini ganti dengan pilihan.
Ya, ingat tadi ketika kalian tulis /n ini maksudnya ganti baris ya. Kalau kalian hapus ini nanti maka akan satu baris stop. Kita coba lihat perbandingannya. Saya akan buat ini komentar, kayak akan harus bukan dihapus ya, ini kayak disimpan dulu komentar, kemudian saya run ini ya. Tua dan dewasa itu satu baris karena tidak ada /n di sini. Setelah itu pakai /n, nah akan jadi dua baris ya, yang berbeda. Oke, sekarang kita coba pakai switch. Kita gunakan scanner yang tadi aja, nggak apa-apa. Scanner. Oke. Kita akan masukkan pilihan di sini. Kemudian, oke, kita buat switch pilihan. Jadi saya buat seperti ini di beda baris sebenarnya. Ini nggak masalah ya, mau dibuat satu baris atau dibuat seperti ini, karena pada dasarnya untuk Java yang penting kalian pakai titik koma itu akan ganti rasi ya. Saya buat beda baris biar dilihatnya gampang. Switch pilihan. Setelah itu gunakan kurung awal ini, saya enter aja biar langsung tutup. Biasanya itu siswa lupa kalau untuk menaruh kurung tutupnya gini, jadi programnya terjadi error. Ketika udah panjang banget malah error ya, biasanya error di bawah ini. Langsung saja ketika kamu buat kurung awal, tekan enter, nah kali akan ditutup ya. Oke, pilihannya ada 1, 2, 3, 4 ya. Kita buat dulu case 1 ini, kemudian langsung di break. Case 2 jangan lupa di break ya, nanti biar nggak lanjut ke dari 1 ke sini gitu, langsung selesai. Case 3 break. Case 4 default. Oke, saya buat kosongan dulu seperti ini. Jika kamu memilih 1 maka akan keluar sini, jika kamu memilih 2 akan sini, jika kamu memilih selain 1, 2, 3, 4 maka keluarnya di default. Ini mirip dengan else ya, tapi di switch ini munculnya default. Kita buat dulu yang misalkan kamu milih lebih dari 1, 2, 3, 4 ini ya. Selain itu saya buat saja dengan pilihan kamu salah ini. Oke, pakai sistem pilihan. Misalkan untuk case 1 kamu memilih 2 maka umurmu sekitar 60 tahun ke atas. Nah, ini saya copy paste saja. Kalau memilih 2 berarti dewasa, berarti umurmu 30 tahun ke atas. Kalau remaja berarti ini 13 tahun ke atas, anak-anak atau berarti 13 tahun ke bawah. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Jadi tergantung nanti pilihanmu akan muncul pernyataan seperti ini ya. Untuk baris yang seperti ini kalian sebenarnya bebas mau diluruskan atau tidak. Saya biar dilihatnya enak maka saya luruskan seperti ini gitu ya. Ini usah. Oke, kita lihat
kasih spasi, enter, coba jalankan. Masukkan kategori umurmu, apakah tua, remaja, dewasa, anak-anak. Misalkan saya dewasa, aja klik 3, enter. Nah, umurmu sekitar 13 tahun ke atas, seperti itu ya. Jadi switch ini memilih di antara 1, 2, 3, 4. Selain itu nanti masuknya ke default. Saya coba pilih selain dari 1, 2, 3, 4 ini ya. Ingat untuk pilihan, karena pilihannya integer maka masukkan angka ya. Kalau dimasukin huruf T, A, B, C nanti akan jadi error. Kalau angka enggak, angka masuknya ke default ya. Dan kamu salah selain 1, 2, 3, 4. Misal saya taruhlah 9. Oke, kemudian kamu salah. Jadi di luar dari angka masih ditolerir, misalkan 12, dan kamu salah. Kalau ABC pasti error, ini kan, karena variabel awal pilihan memiliki tipe integer, yaitu integer, tipe data integer. Jadi cuma diisi dengan 1 sampai seterusnya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, jadi sampai ini dulu pertemuan kita kali ini. Ada pilihan, kemudian variabel. Saya bahas lagi if, nanti dengan login dan registrasi kalian akan menggunakan if lagi, maka mungkin kalian bisa menggunakan operasi if. Pertemuan kali ini saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian sampai jumpa dengan pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.